Oke, baik kita mulai. Bapak, Pak Arif, Pak Suradi, Pak Junaidi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan materi pertemuan bahasa Indonesia untuk pertemuan ketiga. Ya, jadi pertemuan ketiga masih terkait dengan ejaan. Namun sebelum itu, mari kita mulai dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Semoga materi yang saya berikan dapat memberi manfaat buat Bapak semua. Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk materi hari ini masih terkait dengan ejaan yang kelima. Kemarin kita sudah bicara terkait dengan penggunaan huruf, ya, jadi Bapak-Bapak bisa buka terkait dengan ejaan di ejaan.kemdikbud.go.id di internet. Kemudian kemarin kita sudah membahas terkait dengan penggunaan huruf, yaitu ada huruf abjad, vokal, konsonan, huruf vokal, gabungan huruf vokal, gabungan huruf konsonan, kemudian ada huruf kapital, ada huruf miring, dan huruf tebal. Selanjutnya ada penulisan kata, kata dasar, kata turunan, penggalan kata, kata depan, partikel, singkatan, angka bilangan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba terkait dengan kata depan. Jadi, kata depan, ini Bapak dan masih Bapak-Bapak semua ini yang ada di sini. Untuk penulisan kata depan, nah ini yang biasanya sering keliru, yaitu penulisan kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya contoh kata di mana. Nah, di mana itu dipisah. Di spasi mana, kemudian kalau penunjukan di dalam atau di menunjukkan nama geografis, misalnya di Jogja, di Sleman misalnya, itu juga dipisah ya. Di mana itu dipisah, kecuali itu adalah kata kerja ya, misalnya dipukul ya, dimakan gitu. Nah, dia ikut ke tengah ya, ke juga dipisah. Kemudian ini ada kata dari juga dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kemudian ada partikel. Jadi partikel lah, kah, dan tah itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya ya. Misalnya ada kata lah, kah, dan tah ya. Itu ditulis dirangkai ya, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya kata bacalah buku itu baik-baik, bertepuk tanganlah ya, mengikuti irama. Apakah yang tersirat di dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya ya. Jadi misalnya adapun, kemudian ada malam pun, dan sekalipun itu dipisah dari kata yang mendahulunya. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti seperti berikut ditulis serangkai ya. Jadi misalnya adapun itu bisa dipisah atau dirangkai, andai pun itu tetap dirangkai ya. Jadi ini seperti ini, jikapun, kalaupun, hendatipun, meskipun, sekalipun, walaupun. Jadi kalau dibuat kalimat meskipun sibuk dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Dia tetap bersemangat walaupun lelah. Adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Kemudian partikel per, nah ini per yang dimaksud adalah demi, tiap, mulai, atau melalui. Ya, demi tiap, per itu mulai atau melalui. Nah, jadi di sini ada kalimatnya, mereka masuk ke dalam ruangan 1/1 misalnya. Jadi contoh per berarti itu 1/1. Kemudian demi 1. Harga kain itu 50.000 per meter. Jadi tiap 1 meternya 50.000.
karyawan itu mendapat kenaikan per 1 Januari. Nah, artinya 1 Januari itu per 1 Januari adalah mulai 1 Januari. Dia menghubungiku per telepon. Nah, jadi melalui pernya maksudnya adalah per telepon. Selanjutnya adalah singkatan. Nah, ini singkatan dalam penulisan singkatan nama yang namanya misalnya lebih dari 3 suku kata atau lebih dari 4 suku kata, biasanya beberapa huruf itu disingkat. Ya, disingkat dengan membubuhi ada tanda titiknya. Ya, kemudian nama gelar akademik, ya, baik itu S2, S3 juga diberi dengan tanda titik. Nah, selanjutnya terkait dengan singkatan nama orang yang bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Misalnya seperti LS, Lilis Suryaningsih, FS, Ferdi Sambo, itu juga tidak diberi tanda titik. Kemudian singkatan termasuk akronim yang yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf. Misalnya KTP, ya, jadi tanpa tanda titik. Kemudian kalau di sini singkatan terdiri lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Misalnya DKK, DLL, dan lain sebagainya. Halaman, HLM, SDA, TTD, YBS, dan YTH. Dan ini juga beberapa sering kita gunakan di dalam penulisan surat resmi. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 2 huruf lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat. Diikuti tanda titik pada setiap huruf, misalnya atas nama dengan alamat sampai dengan untuk beliau, untuk perhatian, dan lain sebagainya. Kemudian singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat tulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, kemudian untuk singkatan atau satuan ukuran, kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan huruf atau suku kata, gabungan suku kata dari deret kata ditulis pada huruf awal kapital. Misalnya seperti Unisa, itu adalah akronim nama diri. Kemudian akronim yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Nah, penulisan angka dan bilangan itu biasanya kalau huruf bilangan itu tidak dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan dalam perincian. Jadi kalau misalnya menulis angka penulisan hanya menyatakan 1 sampai 10, itu cukup ditulis dengan huruf, tidak dengan angka. Misalnya dia sudah makan 3 kali. 3 kali tidak ditulis dengan angka, tapi dengan huruf 3, TIGA gitu. Jadi seperti itu penulisannya. Ini yang sering orang keliru dalam penulisan karya ilmiah atau dalam hal surat menyurat. Kemudian dan kemudian ada kalimat koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. Nah, 1000 ini juga disebut dalam satu kata, ya, dalam satu kata 1000, bukan 1000 itu gitu. Jadi bukan dengan ditulis dengan angka. Namun apabila itu ditulis dalam hal perincian untuk merincikan sesuatu, bisa ditulis di antara, contohnya di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, ini kalau dirincikan berarti bisa ditulis dengan angka. Selanjutnya penulisan angka yang menyatakan ukuran, satuan panjang, berat, luas, isi, dan waktu. Nah, di sini sudah ada contohnya penulisan angka, penulisan mata uang, rupiah, Rp itu tidak pakai titik ya dalam penulisan. Nah, kemudian sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia. Nah, ini adalah bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, sebesar, atau diubah susunan kalimatnya. Jadi penulisan angka itu tidak boleh di awal kalimat, ya. Itu tidak diperkenankan atau dilarang ditulis di awal kalimat. Jadi yang diubah adalah apanya? Jadi kalimatnya, misalnya sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia misalnya. Jadi itu yang ditambahi kata sebanyak atau sejumlah. Atau susunan kalimatnya diubah, panitia mengundang 2.500 orang peserta. Kemudian angka yang menunjukkan bilangan besar dapat tulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca.
Kemudian angka juga dituliskan dalam penulisan alamat, digunakan juga dalam penulisan kitab suci, ayat-ayat kitab suci. Selanjutnya untuk penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi dengan gabungan awalan ke dan huruf angka Arab atau huruf. Jadi penulisan ke 7, ke 5, ke 2 itu wajib menggunakan tanda hubung. Kemudian tanda hubung baru angka. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya penulisannya dengan angka. Nah, kemudian selanjutnya dalam penulisan bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akte atau kwitansi dapat tulis dengan angka dan diikuti oleh dengan huruf. Nah, contoh. Kemudian saya lanjut pertanda saja. Titik biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik digunakan juga untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian kalimat baru, paragraf baru atau judul subbab baru. Nah, kemudian tanda hubung, saya langsung ke tanda hubung. Jadi dalam penulisan karya ilmiah itu tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Jadi Bapak-Bapak kalau misalnya menulis bentuk ulang di dalam sebuah karya ilmiah itu diusahakan atau kalau bisa harus ditulis bentuk ulang sempurnanya. Misalnya penulisan anak-anak, jadi anak-anak seperti itu di dalam penulisan. Tapi kalau itu mungkin via WA gitu atau misalnya chat ya di SMS atau WA, mungkin penulisan anak terus kemudian ada angka 2 kecil di atasnya masih boleh gitu karena sifatnya tidak akademik ya, hanya sebatas pesan WA. Tapi kalau itu di akademik, tugas kuliah itu wajib penulisan dibentuk ulang sempurna. Kemudian tanda hubung digunakan untuk memisahkan, ya, menyambungkan unsur yang harusnya terangkai, nah, namun terpisah karena ada huruf kecil dan huruf kapital. Ya. Misalnya se-Indonesia, diberi tanda hubung se-Indonesia karena I-nya kapital. Peringkat kedua, karena huruf bertemu dengan angka sehingga harus diberi tanda hubung. Kemudian tahun 2000-an. Nah, 2000-an itu ada angka dan huruf itu juga bertemu. Kemudian hari H, ya, karena itu ada huruf kecil dengan huruf kapital. Kemudian di SK-kan ciptaannya, KTP-mu, D3, S1 itu penulisannya juga diberi tanda hubung karena ada huruf dan angka yang bertemu di situ. Jika tanda hubung tidak digunakan di dalam angka atau huruf dan angka, jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya BP2MI, P4TK, P3K ini karena P-nya melambangkan jumlah huruf, jadi tidak diberi tanda hubung. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing, bahasa daerah atau slang. Jadi misalnya diselepet, ya, dijepret, berpariban, bersaudara sepupu, membackup, ya, membackup, menyokong atau membantu, ditafsir atau ditafsir begitu, nah, dan seterusnya. Kemudian digunakan untuk bentuk terikat menjadi objek bahasan, nah, dan seterusnya. Nah, kemudian tanda pisah. Nah, tanda pisah ini yang kadang sering keliru di dalam penulisan antara dua bilangan tanggal, bulan, tahun, dan tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Jadi dalam penulisan tahun ajaran 2019 sampai 2022 misalnya, itu tandanya pisah, tanda pisah. Jadi lebih panjang ketimbang tanda hubung. Kemudian tanggal 5 sampai 10 April, Senin sampai dengan Jumat, Jakarta sampai ke Bandung. Nah, jadi tanda pisah ini lebih panjang daripada tanda hubung dan itu tentu artinya berbeda. Kemudian tanda tanya saya tidak perlu jelaskan, tanda seru, nah, dan seterusnya. Nah, jadi itu Bapak ini yang masih ada di sini terkait dengan ejaan. Nah, jadi saya akan berikan tugas terkait dengan ejaan. Bapak nanti dan teman-teman di admin publik kelas karyawan ini meresum ejaan ini, ya, ditulis di dalam kertas double folio, kemudian nanti
mungkin dikumpulkan di kelompok di salah satu teman yang mungkin sempat ke kampus, nanti dikumpulkan di loker saya. Jadi minimal halamannya 4 halaman untuk tugas resume ejaan ini. Oke, mungkin itu saja. Nanti saya tugaskan di e-learning di Spada, Lensa Unisa, dan saya juga ingin pesan kepada bapak-bapak semua untuk melakukan presensi secara mandiri, di Lensa Unisa. Ya, bapak-bapak sudah saya masukkan semua di Lensa Unisa dengan cara login dengan NIM, usernya NIM dan passwordnya NIM, login. Kemudian nanti ketika menggunakan HP, lalu cari My Course. Nanti pilih bahasa Indonesia admin publik gitu ya. Nanti ada pilihan bahasa Indonesia BI atau BHS Indo admin publik. Nanti tinggal dipilih begitu untuk apa namanya bahasa admin publik Pak Zar Albana begitu. Nanti ada ininya, coba saya cek dulu apa nama kursusnya. Oh ya, bahasa Indo admin publik namanya. Jadi nanti Bapak bisa cek di situ bahasa Indo admin publik untuk nama my kursusnya. Jadi dicek nanti, kemudian ada bahasa Indo admin publik, kemudian nanti jika pakai laptop nanti langsung pilih my courses. Kemudian langkah ketiga adalah scroll, kemudian cari pertemuan ketiga. Kemarin pertemuan 1 dan 2 sudah, sekarang pertemuan ketiga dicari. Kemudian nanti pilih kehadiran pertemuan ketiga begitu. Nah, lalu nanti ajukan kehadiran. Ya, nanti ajukan kehadiran. Nah, ketika sudah ngeklik itu ajukan kehadiran. Kemudian langkah ke-6 adalah nanti muncul nama, tanggal hari ini, kemudian nama dan NIM. Setelah itu pilih hadir, sakit, izin atau tidak hadir. Ya. Kemudian simpan perubahan, nanti akan tersimpan status hadir. Nah, itu saya kira itu yang pertama. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa Bapak semua sudah masuk ke dalam sistem pembelajaran daring Unisa, karena semua tugas itu wajib dikumpulkan di situ. Jadi saya nanti untuk laporan konfirmasi tugas wajib dikumpulkan di Lensa Unisa, sehingga penggunaan lensanya bisa digunakan. Kemudian nanti pengumpulan tugas yang kertas double folionya, jadi menggunakan kertas itu dikumpulkan di kampus di loker saya begitu. Kalau memang sudah selesai deadline-nya minggu depan begitu. Saya kira cukup itu, nanti saya berikan instruksinya lebih lanjut melalui grup WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.